Halo anak-anak hebat, selamat datang di tema 7 kebersamaan. Subtema 2 kebersamaan di sekolah pembelajaran 1. Kebersamaan di sekolah merupakan di mana kita bisa bermain bersama-sama teman tanpa membedakan jenis kelamin, tanpa membedakan warna kulit teman, tanpa membedakan suku teman, dan kita mau berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan dan selalu hidup rukun bersama teman. Contoh-contoh kebersamaan di sekolah. Bermain bersama teman, membersihkan lingkungan, sekolah bersama, piket kelas bersama. Adik-adik, simak baik-baik ya. Di dalam video pembelajaran ini kalian harus berkonsentrasi karena di video ini akan muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan muncul ketika video berhenti secara tiba-tiba. Nah, saat video berhenti secara tiba-tiba dan pertanyaan muncul, Ibu akan menunjuk siapa siswa yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Video akan bisa berlanjut ketika kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ya. Pecahan. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang yaitu banyaknya bagian yang terbagi atau diambil, sementara penyebut banyaknya semua bagian. Ingat ya, pembilang ini terletak pada bagian atas dan penyebut terletak pada bagian bawah. Ayo kita lihat bersama-sama contoh berikut ini. Ana memiliki satu buah apel. Dia akan membagi apel itu sama banyak untuk Lucy. Bagaimana cara Ana membaginya? Ana akan memotong apel itu menjadi dua bagian sama besar. Maka hasilnya 1/2 apel untuk Ana dan 1/2 apel untuk Lucy. Atau bisa juga dibilang Ana dan Lucy masing-masing mendapat 1/2 apel atau setengah apel. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ryan memiliki sebuah kue. Ia ingin membagi kuenya untuk Ana dan Lucy sama banyak. Ryan akan membagi kue itu menjadi 3 bagian sama banyak. Ryan, Ana, dan Lucy masing-masing mendapat 1/3 kue atau 1/3 kue. Contoh terakhir yaitu pizza. Andi membeli pizza. Ia ingin membaginya untuk Ryan, Ana, dan Lucy sama banyak. Maka Andi harus membagi pizza menjadi 4 bagian sama banyak. Andi, Ryan, Ana, dan Lucy masing-masing mendapat 1/4 pizza atau 1/4 pizza. Adik-adik, pecahan juga dapat diterapkan dalam bentuk arsiran. Contohnya, yaitu jika kita arsir satu bagian pada gambar ini, maka akan menunjukkan pecahan 1/2 atau setengah. Oke, lanjut. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan pecahan 1/3 atau sepertiga. Terakhir, jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan pecahan 1/4. Adik-adik, ayo kita dengarkan dongeng fabel Ikan dan Burung adik-adik. Wah, bagaimana ya ceritanya? Mari kita simak sama-sama adik-adik. Cerita ini berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang ini adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja adik-adik, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan
dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia melompat, namun tidak berhasil mencapai bijian-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberikan sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu pohon di pinggir sungai dan beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil adik-adik karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air dan mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, itu tadi cerita tentang ikan dan burung. Ayo kita jawab pertanyaan ini untuk mengasah kemampuan adik-adik ya. Selanjutnya kita akan mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Halo anak-anak hebat. Ibu guru sering kan menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah dan contoh perbuatan baik dari dongeng tersebut. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Berikut ini merupakan gerak dasar tari kijang. Pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Kedua, melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti pada gambar ini ya. Sekarang, kalian bisa melakukan gerakan kepala, tangan dan kaki seperti contoh. Kalian juga dapat merangkai urutan gerak kijang atau menambah gerakan yang lain sesuai gerakan kijang.
Adik-adik, untuk menambah pengetahuan kalian, mari kita jawab soal-soal berikut ini. Yang bisa jawab langsung angkat tangan ya adik-adik. Wah, adik-adik, kalian semua hebat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.